Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, yang saya hormati. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Nah, kali ini yang akan saya sharingkan itu berkaitan dengan blueprint untuk karir dosen di tahun 2026 ini, di mana kita membedah secara garis besar terkait dengan Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 yang berkaitan dengan kenaikan pangkat ya, jabatan akademik dosen, kemudian tunjangan serta masa kerja. Jadi berkaitan dengan hal ini masih banyak dosen-dosen yang bertanya terkait dengan bagaimana dengan impasing, dupak dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya itu sudah juga dibahas di dalam sosialisasi, tapi saya akan mencoba untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 ini. Namun Bapak Ibu dosen, sebelum kita lanjut, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book ya, yang seperti saya tampilkan ini, yaitu berbagai macam e-book, termasuk yang paling utama itu adalah prompting untuk kita menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 maupun sampai Sinta 6, kemudian menulis buku dengan cepat yang bisa digunakan untuk kegiatan Tridharma Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini ataupun pada link yang sudah ada pada tautan yang saya tampilkan ini. Di situ juga masih banyak e-book yang bermanfaat, yang berguna untuk penulisan-penulisan artikel ilmiah. Nah, silakan Bapak Ibu dosen download, kunjungi link berikut ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, ada 3 pilar sebenarnya perubahan yang terdapat di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Yang pertama itu berkaitan dengan jabatan akademik dosen itu sebagai basis mutlaknya ya. Kemudian bagi teman-teman dosen yang bertanya bahwa bagaimana dengan impasing, jadi impasing itu sudah otomatis Bapak Ibu dosen, jadi tidak ada lagi impasing secara manual gitu. Kemudian integrasi sistem real time. Nah, untuk yang integrasi real time, semua proses pengajuan itu sudah dilakukan di menu sister. Nah, sayangnya menu sister itu hanya bisa dibuka oleh, ya mungkin kalau di kampus Bapak Ibu dosen itu adalah bagian kepegawaian ya. Itu ketika Bapak Ibu dosen sedang mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi kalau Bapak Ibu dosen tidak mengajukan jabatan akademiknya, maka tentu otomatis tidak akan tidak akan dibuka portal untuk proses pengajuannya. Jadi ini yang sangat disayangkan ya menurut saya, karena beberapa kasus dosen itu kan ingin tahu secara garis besarnya itu seperti apa ininya, apa itu proses perubahan dilakukan ketika kita mensubmit melalui sister. Tapi sejauh yang saya pahami, karena saya juga belum proses pengajuan jabatan akademik, jadi sejauh yang saya pahami bahwa ada hal-hal yang harus kita klaimkan, terutama untuk publikasi kita ya. Di mana mungkin ada publikasi-publikasi yang tidak sempat kita ajukan di dalam pengajuan POPAK atau pelaporan LKD BKD Bapak Ibu dosen ya, semacam itu. Nah, itu karena semuanya itu ditarik dari BKD ya. Nah, kalau yang berbasis mutlak, jadi pangkat dan golongan itu kini sepenuhnya mengikuti dan terkait pada jabatan akademik dosen ya. Sedangkan kalau impasing itu tidak ada lagi yang manual, semuanya itu berkaitan dengan masa kerja. Jadi TMT-nya itu tahun berapa, nah nanti per 2 tahun itu akan naik ya, 1 sampai 3 tahun itu akan naik secara otomatis, bukan per 2 tahun. Per 2 tahun itu Bapak Ibu dosen bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen, tapi kalau impasing itu 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 7 tahun itu semuanya ada step-stepnya. Nah, ini kalau kita bandingkan antara proses era lama dan era baru ya, kalau di sistem lama ya di pra 2026, sedangkan yang sistem baru ini kita menggunakan yang Permen 52 tahun 2025, di mana ada dasar penyetaraan, ada pengajuan impasing manual secara terpisah tentunya di sini ya. Dan kemudian kalau untuk yang baru ya, peraturan baru itu integrasi otomatis mengikuti jabatan akademik dosen. Nah, untuk yang masa kerja, berkaitan dengan masa kerja, jadi ada stagnan jika dosen itu tidak aktif mengurus. Artinya seperti apa? Sebenarnya kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa per 2 tahun itu kita sebenarnya bisa mengajukan jabatan akademik dosen.
ya. Meskipun pada dasarnya ya 1 tahun pun itu sudah eligible ya di dalam Sister, tetapi kita tetap membutuhkan 4 semester dalam proses pelaporan LKD BKD karena itu sebagai syarat mutlaknya. Nah, kemudian untuk dan sistem baru itu akumulatif ya dan dinamis sejak awal TMT. Untuk pembaruan datanya, jadi kalau untuk yang sistem lama kita mengirimkan SK manual ke LL Dikti ya, kalau untuk yang kampus swasta. Nah, kalau yang sekarang ini, baik swasta maupun negeri, itu semuanya melalui Sister ya. Jadi setiap bulan bisa kita lihat sebenarnya. Kemudian untuk status karir, jadi pengajar maupun yang berstatus statis ya, sedangkan untuk yang peraturan baru itu profesional ya, academic worker berbasis kinerja. Jadi hanya cuma dosen-dosen dalam tanda kutip adalah dosen aktif ya, bukan dosen tetap ya, bukan yang dosen tidak tetap. Nah, selanjutnya untuk titik nol sesungguhnya TMT asisten ahli ya, kalau kita lihat di sini. Jadi kalau asisten ahli SK pengangkatan itu dari kampus ya. Kemudian itu bukan SK kampus ya, masa kerja pengabdian real sebelum memiliki jabatan akademik dosen itu tidak dihitung sebagai akumulasi masa kerja formal. Kemudian fondasi karirnya, jadi titik awal karir dosen formal itu dimulai tepat pada terhitung mulai tanggal ya sebagai asisten ahli seperti itu. Dan untuk syarat pertama, setelah 1 tahun SK pengangkatan kampus, maka segera ajukan asisten ahli agar argo masa kerjanya mulai berjalan. Nah, kenapa kok khusus untuk asisten ahli ini hanya cuma 1 tahun? Padahal mereka mungkin saja belum lulus serdos dan lain sebagainya ya. Karena kalau untuk jabatan akademik dosen itu tidak melihat dari segi lulus serdos atau tidak. Yang penting ketika Bapak Ibu dosen meskipun belum tersertifikasi, Bapak Ibu dosen tetap wajib harus melakukan pelaporan LKD BKD-nya itu, dan itu hanya untuk asisten ahli itu hanya cuma 1 tahun saja. Untuk tangga kepangkatan ya, tangga kepangkatan asisten ahli ke lektor. Jadi saya kira sudah jelas Bapak Ibu dosen di sini ya, bahwa kalau Bapak Ibu dosen mau ke lektor ya untuk asisten ahli, maka TMT asisten ahli golongan maksimal itu adalah 3B ya, atau Bapak Ibu dosen memiliki kualifikasi pendidikan magister ya. Beda kalau misalnya Bapak Ibu dosen kualifikasi pendidikannya adalah doktoral dan belum pernah sama sekali mengajukan jabatan akademik dosen ya. Artinya pertama kali mengajukan jabatan akademik dosen, mungkin baru lulus S3 dan sebagainya. Nah, itu bisa langsung ke lektor. Jadi melewati yang asisten ahli. Karena dari segi nilai KUM sudah memenuhi ya, seperti itu. Kemudian ada yang lektor awal itu tetap 3B, lektor menengah yaitu 3C, dan lektor senior itu 3D gitu ya. Nah, ini masa kerjanya itu 2 tahun plus ya, syarat khusus publikasi Sinta 4 ya untuk naik ke lektor, seperti itu. Nah, ini prosesnya itu bertahap Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen SK lektornya itu sudah 1 tahun, maka secara otomatis inpassingnya akan berubah langsung ke 3C seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah 3 tahun itu sudah otomatis berubah menjadi 3D gitu. Jadi Bapak Ibu dosen tidak perlu harus mengurus inpassing dan lain sebagainya. Nah, untuk ke lektor kepala ke profesor ya, ini kita tidak berbicara dulu terkait dengan persyaratan syarat khusus dan lain sebagainya, tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami itu adalah karena ini impassing itu bertindak secara otomatis, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah TMT-nya ya. TMT pertama itu kalau misalnya berangkat dari lektor kepala 3D ya, maka untuk selanjutnya itu adalah setelah 1 tahun Bapak Ibu dosen mendapatkan SK lektor kepala, maka Bapak Ibu dosen langsung otomatis naik ke 4A. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk proses tim TMT profesor mulai dari 4A-nya itu, kemudian kalau profesor lanjutan misalnya mau ke 4B dan lain sebagainya itu 1 hingga 3 tahun setelah Bapak Ibu dosen sudah menduduki jabatan lektor kepala atau profesor ya. Kemudian 3 sampai 5 tahun itu akan naik otomatis menjadi 4C, kemudian 5 sampai 7 tahun itu akan otomatis menaik ke 4D atau 4E. Nah, cuman kalau di 4E ini Bapak Ibu dosen harus nambah 200 KUM lagi ya, kalau misalnya KUM terakhir Bapak Ibu dosen itu 850 ya, sehingga butuh 200 minimal untuk menjadi 1050 gitu ya. Tapi ini khusus untuk yang ke 4E Bapak Ibu dosen. Nah, cuman Bapak Ibu dosen sekarang bisa menelaah apa yang saya sampaikan ini, dihitung TMT-nya 1-3 tahun, itu kira-kira worth it nggak Bapak Ibu dosen? Make sense nggak? Artinya
eh, kalau Bapak Ibu dosen bandingkan dengan yang versi in-passing ya, versi in-passing secara manual gitu ya. Artinya sepemahaman saya, sepengalaman saya in-passing secara manual itu tidak perlu harus menunggu secara sampai 3 tahun, 5 tahun sekian. Jadi kalau pengalaman saya per 2 tahun itu, kalau misalnya kita sudah memiliki nilai kum yang cukup banyak ya, maka itu bisa kita ajukan in-passing, langsung otomatis akan naik golongan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita analogikan seperti ini misalnya, Bapak Ibu dosen itu katakanlah punya nilai kum untuk ke guru besar itu adalah sudah 1100 misalnya, 1100. Artinya kelebihan 50 kum ya Bapak Ibu dosen ya, untuk untuk sebenarnya untuk sampai ke 4E gitu ya. Nah, karena kelebihan kum, ini yang saya jelaskan ini Bapak Ibu dosen bisa bandingkan ya. Yang saya jelaskan ini adalah yang sistem manual. Karena kelebihan kum, Bapak Ibu dosen itu per 2 tahun tidak perlu harus mengurus lagi kenaikan jabatan akademik dosen, tetapi tinggal mengurus in-passing per 2 tahun ya. Jadi kalau yang awalnya 4A, 2 tahun berikutnya Bapak Ibu dosen mengurus in-passing itu langsung 4B. Tetapi kalau secara otomatis ya, bukan sistem manual, Bapak Ibu dosen ya 1 sampai 3 tahun gitu ya. Dan kemudian mau ke 4C itu nunggu 5 sampai 7 tahun seperti itu ya, 5, 6, 7 seperti itulah. Nah, tapi kalau secara manual itu per 2 tahun. Jadi kalau yang sistem otomatis awal-awal menguntungkan menurut saya ya, karena cuma butuh 1 tahun otomatis langsung naik ke 4B gitu ya. Tetapi kalau untuk yang berikutnya itu nanti akan terkejar sistem manual seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, semestinya aturan itu bisa mempermudah, jadi bisa memfasilitasi pakai yang sistem manual ataupun yang otomatis ya, seperti itu. Artinya Bapak Ibu dosen itu diberikan kebebasan untuk memilih, mau memilih in-passing secara manual atau secara otomatis seperti itu. Adapun kalau misalnya dipertahankan secara otomatis jangan 3 tahun lah gitu ya, 1 sampai 2 tahun ya gitu ya, 2 sampai 3 tahun per 1 tahun lah seperti itu. Nah, itu akan lebih worth it menurut saya. Nah, untuk formula masa kerja dinamis ya, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah TMT asisten ahli untuk kejabatan akademik berikutnya. Itu penting. Nah, prinsip dasarnya masa kerja kini itu bersifat akumulatif dan berkelanjutan. Dan untuk penghapusan stagnasi ya, jadi dosen tidak lagi mengalami masa kerja akibat keterlambatan pengurus administrasi in-passing manual. Kemudian untuk pembaruan otomatis, jadi argo masa kerja akan menyesuaikan sendiri seiring bertambahnya bulan selama JAD aktif. Nah, untuk penyetaraan tunjangan profesi, jadi JAD ini ya ada jabatan akademik dosen plus golongan plus masa kerja plus TMT jabatan terakhir itu adalah kalkulasi tunjangan profesinya ya. Jadi sistematis dan pasti bahwa ini akan mengurangi ketimpangan antara dosen ASN dan non ASN. Tapi kalau menurut saya ya, justru dosen ASN itu yang dirugikan ya, tidak bisa secara otomatis bisa loncat 2 tingkat misalnya, kalaupun dia produktif gitu. Meskipun sebenarnya syarat untuk mendapatkan ke guru besar dengan cara yang dengan cara loncat 2 tingkat itu cukup berat ya Bapak Ibu dosen ya. Kita ketahui syaratnya ya minimal impact factor 7 gitu, dan itu tidak mudah gitu. Kemudian untuk memperkuat dosen swasta, jadi memberikan kepastian standar tunjangan tanpa menunggu proses in-passing yang berbelit seperti itu. Nah, kemudian untuk ekosistem sister ya, sinkronisasi bulanan, jadi input tridharma penelitian dan pengajaran. Jadi sister ini data ditarik secara otomatis setiap tanggal 1 hingga 5 setiap bulannya. Kemudian output otomatis itu pangkat dan golongan. Jadi single source of truth ya, of truth. Jadi validitas data karir dosen di nasional terpusat di sister untuk mengurangi duplikasi antara platform. Jadi itulah sebabnya kenapa beberapa waktu yang lalu kita itu disuruh untuk mengupdate data ya. Kemudian pergeseran mekanisme ya, jadi kenaikan pangkat kini berbasis tarikan sistem full, bukan lagi dorongan berkas manual ya, seperti itu. Nah, untuk paradoks produktivitas dosen, jadi budaya merit dan produktivitas ya, ini harus lebih sebenarnya itu
saat ini tuh tidak semua kampus mungkin menerapkan itu ya, ataupun aturan ini itu ya ada meritokrasinya ya. Cuman ya sebagian besar dosen itu menilai cukup berat untuk bisa mencapai loncatan 2 tingkat seperti itu. Jadi fokus pada keilmuan substansi dan inovasi tridharmanya. Kemudian tuntutan administrasi kompleksnya itu adalah beban pelaporan ya. Jadi ada beban pelaporan IKD, kewajiban khusus 3 tahun ya, kemudian sinkronisasi lintas platform yang menyita waktu akademik dan ruang refleksi intelektual. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, dalam proses pengajuan itu juga harus Bapak Ibu guru memperhatikan ini ya, IKD ya. Saya kira di situ sudah ada penjelasan terkait dengan IKD Bapak Ibu dosen ya. Bapak Ibu dosen bisa melihatnya sebenarnya. Kemudian regulasi berpotensi meningkatkan profesionalisme, namun di sisi lain beresiko menciptakan ekosistem yang administratively driven jika birokrasi tidak ditekan. Nah, selanjutnya itu adalah titik kritis dosen muda ya. Jadi ada fraksi 1 sampai fraksi 3. Jadi fraksi 1 itu tentu sebenarnya bukan hanya dosen muda saja ya, tetapi hampir seluruh dosen di mana beban administratifnya itu cukup tinggi ya. Jadi bisa overload. Kemudian minim dana riset ya, ini terutama untuk kampus-kampus swasta itu minim dana riset, bahkan dana riset kita itu tidak bisa misalnya dipakai untuk membeli alat, padahal itu bisa saja akan berguna untuk penelitian dosen ataupun mahasiswa di kemudian hari ya. Kemudian absensi pendamping, jadi kurangnya arahan struktural dan institusi untuk pengurusan jabatan akademik pertama. Nah, dampaknya masa pengabdian real ini menguap jika tidak tercatat dalam setiap formal segera ya. Nah, kemarin itu ketika saya diskusi sama profesor itu khusus untuk yang PTN ya atau PNS itu tidak bisa seproduktif ya, karena mereka itu sudah dibatasi seperti itu. Nah, realita finansial kampus swasta, jadi penyetaraan tunjangan profesi itu tidak lagi sama dengan penyetaraan kesejahteraan penuh ya, meskipun tunjangan profesi kini setara berdasarkan formula sistematis, tapi gaji pokok dosen PTS itu tetap sangat bergantung pada kesehatan dan kemampuan finansial institusi masing-masing. Jadi kan kalau kita perhatikan memang agak miris ya kampus swasta ini berkaitan dengan ini ya, gaji yang belum begitu maksimal ya, tetapi ya harus sudah begini gitu. Nah, rekomendasi ekosistem untuk institusi, jadi ekosistem akademik sehat itu pendampingan JAD yang secara produktif ya, artinya mereka punya perencanaan, kemudian fasilitas dana riset dia juga harus maksimal, serta penyederhanaan birokrasi secara internal. Nah, evolusi identitas dosen 2026, jadi sebagai tenaga pengajar ya statis, kemudian biasanya administratif manual, berfokus murni pada transfer pengetahuan kelas ya. Kemudian profesional itu academic worker ya, dinamis lincah secara digital. Kemudian dinilai secara mutlak berdasarkan performa dan rekam jejak riset integrasi ya. Nah, sistem baru ini menuntut agilitas digital yang setara dengan kedalaman intelektual akademik. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.